Kek, tolong. Tolong, Kek. Semakin aku menjerit keras, sosok kuntilanak itu semakin mencoba mendekatiku dan mengulurkan tangannya. Kuku-kuku yang begitu runcing seakan ingin mencekik leherku, dan semakin dekat wajahnya semakin terlihat jelas. Wajah yang penuh dengan darah segar itu dikelilingi oleh belatung yang menggeliat. Bau busuknya semakin menyengat di hidungku. Ingin rasanya aku berlari sekencang-kencangnya, namun kaki ini serasa terkunci. Saat kulantunkan ayat kursi dengan suara kencang, tiba-tiba kakek datang menolongku dan membacakan doa yang tidak kupahami. Seketika itu pula sosok kuntilanak itu menghilang dalam sekejap dari hadapanku. "Kamu tidak apa-apa, Dek." Tubuhku langsung lemas tak berdaya, bahkan bicara pun rasanya berat sekali. Aku langsung masuk ke dalam rumah kakek dengan langkah yang tertatih. Air mata ini rasanya sudah tak dapat kubendung lagi. Aku rindu mamah papa. Aku lelah menjalani kehidupan ini. Namun tiba-tiba kakek membuyarkan lamunanku. Rasa sedih ini begitu mendalam hingga rasanya dadaku sesak sekali. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini karena beban ini terlalu berat untukku jalani seorang diri. Aku takut jika nanti aku hamil akibat ulah pria-pria yang jahat itu. Jika aku sampai hamil, aku tak akan sanggup menjalani hidup ini lagi. Sujudlah di sepertiga malam, Dek. Mohon ampunan kepada Tuhan atas apa yang sudah kamu perbuat dengan pria tersebut. Sebelum terlambat, segeralah memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Tak ada obat penenang selain bersimpuh di hadapan Sang Holik. Tak kuasa aku mendengar kata-kata yang dikeluarkan oleh sosok kakek yang tidak kukenal itu. Lagi-lagi air mata ini tak dapat ku bendung lagi. Aku menangis terseduh-seduh, membayangkan siksaan di alam akhirat nanti atas semua perbuatan hinaku ini. Aku adalah anak pembangkang yang tak pernah patuh kepada kedua orang tua. Aku bersujud memohon ampunan kepada Tuhan dan menumpahkan segala beban yang ada di dalam diri ini. Jika Tuhan memberikanku kesempatan hidup kedua, aku berjanji akan berbakti kepada mamah papa. Tapi aku tak akan membiarkan pria-pria itu hidup dengan tenang. Mereka harus menerima balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka perbuat terhadap diri ini. Malam semakin larut dan angin pun berhembus sangat kencang hingga jendela-jendela kayu di rumah kakek terbuka dan berbunyi seperti dibanting. Astagfirullah, anginnya kencang sekali, ucapku dalam hati sambil ketakutan. Ya, malam ini aku menginap di rumah kakek. Aku diberikan kamar yang cukup nyaman di rumah panggung kayu ini. Namun lagi-lagi aku masih merasakan hawa merinding. Entah mengapa aku merasakan bahwa banyak sosok gaib yang mengikutiku. Apa mungkin mereka sudah murka dengan apa yang sudah aku perbuat di gunung ini? Tok, tok, tok. Iya, Kek. Sebentar. Pintu kamar ini terdengar ada yang mengetuknya dan angin semakin bertiup kencang hingga suara-suara jendela yang sudah terkunci kembali terbuka lagi membuatku semakin gemetaran. Kulangkahkan kaki untuk membuka pintu kamar yang hanya diikat oleh sebuah tali. Kedua mataku melotot lebar dan degup jantungku serasa tak berdetak lagi.
Ada beberapa warga yang sedang berdiri di hadapanku saat ini. Iya, mereka adalah sosok-sosok yang tadi mengikutiku dari belakang dan lalu diusir oleh kakek. Kini mereka datang kembali ke rumah ini dengan sorot matanya yang sangat tajam dan wajahnya yang sangat putih pucat. Pandangannya lurus menatapku tanpa berkedip sedikit pun. Seketika aku langsung menutup kembali pintu kamarnya dan mereka langsung mendorong-dorongnya hingga tenagaku terkuras habis untuk melawannya. Ya Tuhan, tolong aku, berikan aku kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Lindungilah aku dari gangguan-gangguan makhluk gaib di gunung ini. Batinku berdoa sambil menangis terisak-isak. Sekuat tenagaku menutup pintu kamar ini lalu kukunci dengan kencang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung melompat ke atas jendela kayu. Lebih baik aku keluar dari desa ini daripada keberadaanku selalu menjadi incaran para makhluk gaib. Aku melompat setinggi-tingginya dari jendela kamar kakek. Aku tak tahu kakek sedang di mana hingga tak menolongku sama sekali. Apa mungkin kakek sudah tertidur pulas di kamarnya? Tubuhku terjatuh di rerumputan semak belukar saat melompat dari jendela rumah panggung ini. Sakit sekali pinggangku, rintihku pelan. Saat aku hendak bangun dan melarikan diri, tiba-tiba aku melihat sekelompok warga misterius itu berjalan ke arahku dan tangannya seperti ingin mencekikku. Sontak aku langsung berlari sekencang-kencangnya menerobos gelapnya malam dan rimbunnya pepohonan. Aku berlari begitu kencang hingga nafasku serasa berada di pangkal tenggorokan. Aku menghilangkan jejak dari incaran para sosok mayat hidup itu. Aku berlari melewati sebuah pentas seni yang diiringi oleh musik gamelan. Aku tak peduli jika Om Dimas masih berada di sana. Biarlah dia mati disantap penghuni Gunung Ciremai. Aku berlari keluar dari gerbang desa menyeramkan ini, lalu ku terobos semak belukar yang masih begitu rapat dan sulit untuk dilalui. Walau kakiku tersangkut duri-duri, tapi aku tak peduli asalkan aku selamat dari incaran sosok-sosok menyeramkan itu. Saat kondisi sudah aman, ku sandarkan tubuh ini di sebuah pohon rimbun yang dikelilingi oleh semak belukar. Ku atur nafas ini perlahan-lahan sambil ku pejamkan mata, berharap semua akan baik-baik saja. Selang beberapa menit, tak terasa aku ketiduran di bawah pohon rimbun ini, dan lagi-lagi aku bermimpi bertemu dengan kakek yang tadi menolongku. Beliau memberikanku sebungkus plastik hitam lalu pergi begitu cepatnya. Aku tak tahu isi dari plastik hitam itu, namun kakek bilang bahwa bawalah plastik ini untuk menemani di setiap langkahmu turun dari gunung ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara azan begitu merdu dan sungguh jelas di telingaku. Sontak aku terbangun dan menatap ke sekeliling yang begitu membingungkan. Kenapa aku sudah berada di sungai ini? Perasaan tadi aku tidur di bawah pohon rimbun di antara semak belukar. Suara azan itu berasal dari seberang sungai kecil yang dikelilingi oleh batu-batu kecil, dan dengan syok aku melihat ada kantong plastik hitam tepat di atas batu. Perlahan kuraih kantong plastik hitam ini dan langsung kubuka yang isinya hanyalah sebuah batu berbentuk bulat dan berwarna hitam pekat. Aku tak tahu plastik hitam ini datang dari mana dan batu hitam ini pertanda apa.
Apa mungkin kakek yang sudah memberikanku batu hitam ini? Lalu untuk apa? Suara azan berlalu. Kulangkahkan kaki untuk mengambil air wudhu di sungai kecil ini. Namun aku tak berani membawa batu hitam itu. Biarkan saja batu itu di dalam kantong plastik. Aku benar-benar tak berani membawanya pulang. Kutunaikan sholat subuh di tepi sungai dengan perasaan yang berkecamuk. Aku yakin pasti aku akan menemukan jalan pulang dengan selamat. Aku bersujud memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dengan rasa penyesalan yang begitu mendalam. Aku berdoa di tengah kesunyian malam diiringi oleh suara gemericik air sungai yang mengalir begitu indahnya. Seberkas cahaya pagi mulai menyinari lokasi ini hingga membuatku lebih yakin untuk mencari jalan keluar dan segera membalas dendam kepada laki-laki jahat itu, Dimas, Adit, Ervan, dan Tony. Merekalah yang sudah menghancurkan hidupku. Aku tak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Pelan-pelan ku telusuri air sungai ini dengan berjalan di pinggiran tepinya sambil menikmati suara burung-burung berkicau. Hutan belantara yang begitu menyeramkan ini menjadi saksi perjalanan hidupku untuk berjuang antara hidup dan mati. Setengah perjalanan sudah ku tempuh hingga perut ini terasa begitu lapar dan nyeri. Terpaksa aku memakani dedaunan yang sekiranya bisa kumakan untuk mengganjal perut ini. Seketika itu pula hatiku sungguh sakit teringat dengan mamah papa yang selalu memberikanku makanan lezat dan uang yang banyak yang sering kuhabiskan dengan cuma-cuma. Sekarang aku merasakan hidup sengsara, sepeser uang pun tak kupunya, dan aku tak pernah menemui makanan lezat sudah berminggu-minggu. Bahkan kondisiku seperti orang gila yang hanya mengenakan pakaian yang robek-robek dan rambut kusut serta wajah yang mulai gelap. Dengan langkah yang tertatih, tiba-tiba aku melihat ada dua sosok laki-laki yang sedang berjalan, namun tembus pandang hingga membuat detak jantungku semakin kencang. Loh, kok mereka menembus pohon? Lalu badan dan pakaian yang mereka kenakan kenapa mirip sekali dengan Om Dimas dan Om Tony? Batinku bertanya-tanya sambil bersembunyi di balik semak belukar. Aku berlari mengejar sosok-sosok yang kukenal itu, berharap mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat terhadapku hingga aku hampir mati di gunung ini. Hei, tunggu! Aku berteriak sambil berlari, namun ternyata sosok-sosok itu menghilang dalam hitungan detik. Sontak langkahku terhenti dan bulu kuduku semakin merinding. Astagfirullah, apa mereka sudah mati? Batinku bertanya-tanya. Kuputuskan untuk berlari lagi menjauh dari pohon rimbun itu. Langkahku menelusuri tepi sungai dengan suara air yang gemericik indah serta burung-burung yang berkicau begitu merdu. Aku lapar, perutku sakit, ucapku lirih. Kurai dedaunan muda untuk mengganjal perutku yang sudah sangat perih. Tiba-tiba ada suara yang berteriak dari atas seperti sedang memanggil-manggil ke arahku. Hei, hei! Aku langsung menoleh ke atas dan hatiku sungguh bahagia melihat ada dua orang pendaki laki-laki yang sedang berjalan menuruni tanjakan demi tanjakan sambil berteriak hei ke arahku. Tatapan mereka sungguh aneh saat melihatku. Degup jantungku pun berdetak kencang. Aku takut jika mereka bukanlah manusia seperti tadi yang menembus ke pohon rimbun. Semakin dekat, wajahnya semakin jelas dan kakinya pun menyentuh tanah. Hatiku sudah cukup lega, walau mulut ini masih susah untuk berbicara. Tubuhku terasa gemetaran hebat.
"Dek, kamu dari mana? Kenapa sendirian di sini?" tanya salah satu pendaki yang memakai kaos hitam. "Kamu tersesat di Gunung Cermai ya, Dek? Kenapa pakaianmu robek-robek gini?" tanya salah satu pendaki yang berkaos biru. Aku hanya bisa menangis. Dadaku terasa sesak jika harus mengingat perlakuan tua-tua bangka itu yang memanfaatkan tubuhku begitu keji. "Ini nggak beres, Riz. Kita bawa saja ke base camp. Kasihan adik ini," ucap pendaki berkaos hitam. Akhirnya aku dibawa ke base camp. Entah melalui jalur apa, aku sudah tak ingat lagi. Tanganku dituntun oleh pendaki yang berkaos biru. Ternyata namanya adalah Kak Haris, dan yang mengenakan kaos hitam bernama Kak Agung. Mereka adalah ketua pencinta alam yang sedang mengadakan penelitian bersama teman-teman kampusnya. Mereka sangat baik hingga akhirnya aku tiba di base camp dengan selamat. Walau banyak sepasang mata yang menatapku dengan tatapan aneh, tapi aku sangat bersyukur masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan meski tubuhku terasa sangat kotor dan aku malu untuk menginjakan kaki ke rumah orang tuaku. "Ayo Dek, ceritakan ke kami apa yang sudah terjadi denganmu. Wajahmu begitu gugup, badanmu pun masih gemetaran. Ceritalah, siapa tahu kami bisa membantu membawamu pulang ke rumah," ucap Kak Haris. Akhirnya dengan gemetaran, mulutku terbuka dan bercerita tragedi yang sudah menimpaku di Gunung Cermai ini. Banyak anak-anak kampus yang berkumpul hingga aku dikelilingi oleh banyak orang. Tak dapat terbendung lagi, air mataku mengalir deras. Suaraku terbata-bata menceritakan kronologi yang terjadi dari awal pendakianku ini. Saat aku usai menceritakan semua, tiba-tiba penjaga base camp mendekatiku dan berkata, "Ya Allah Dek, jangan-jangan yang meninggal itu adalah om-om yang kamu maksud," ucapnya. "Maksudnya Om? Siapa yang meninggal dan kapan?" "Sudah beberapa minggu yang lalu Dek. Ini Mas ada fotonya. Mereka tergelincir dari tebing dan jatuh ke semak belukar. Kepalanya hancur dan nyawanya tak bisa diselamatkan. Ini fotonya Dek." Jantungku semakin menjadi-jadi saat penjaga base camp ini menyerahkan foto mayat pendaki yang terjatuh. Benar saja, sosok itu adalah Om Dimas dan Om Tony. Wajahnya dipenuhi oleh darah segar yang bercucuran. Tanganku semakin gemetar hebat saat memegang ponsel tersebut. Rasa dendamku ini akhirnya terbalaskan dan langsung Tuhan yang turun tangan. Tak kuasa air mataku mengalir deras dan dadaku terasa begitu sesak hingga akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh Kak Haris dan Kak Agung. Setelah 2 hari aku dirawat dan tubuhku diruqyah oleh tokoh agama setempat, aku dimandikan oleh salah seorang ibu yang bertempat tinggal di sekitar kaki gunung. Mereka begitu menyayangiku hingga meneteskan air mata saat mendengar kisah piluku yang didolimi oleh manusia biadab. Setelah kondisiku sudah membaik dan pakaianku pun sudah bersih karena diganti baju baru oleh ibu itu, aku bersujud mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah menolongku dan tentu aku lebih bersyukur kepada Tuhan karena menyelamatkanku dari petaka ini. Hanya ada satu yang masih mengganjal di benakku. Om Adit masih hidup dan dia pasti masih berkeliaran bebas. Meski hati ini rasanya menyimpan dendam yang luar biasa, tapi aku mencoba untuk ikhlas menerima kenyataan ini. "Dek, kakak antarkan kamu pulang ya," ucap Kak Haris. Dia satu-satunya pria yang terlihat begitu tulus menolongku.
Sorot matanya begitu menyejukkan hati ini hingga aku tak mampu menahan kesedihan ini. Kenapa masih ada laki-laki yang peduli denganku, padahal dia sudah tahu bahwa tubuh ini kotor dan sangat menjijikan. Kak, terima kasih banyak sudah menolongku, ucapku sambil menangis terisak-isak. Ini sudah menjadi tanggung jawab kakak, Dek, menolong siapapun yang membutuhkan, jawabnya dengan lembut. Kak Haris begitu ikhlas menolong dan siap mengantarkanku pulang ke rumah. Walau begitu banyak drama menuju ke rumah, tapi Kak Haris mampu meyakinkan hatiku agar bisa ikhlas menjalani takdir ini dan harus berani menceritakan kepada orang tuaku tentang semua musibah ini. Semoga saja kedua orang tuaku memiliki hati yang mulia seperti Kak Haris yang mampu menerimaku sebagai teman walau tubuhku menjijikan. Dengan ucapan bismillah, kulangkahkan kaki ini menuju ke rumah orang tuaku. Aku dan Kak Haris menggunakan kereta untuk sampai ke kota, dan dia rela izin meninggalkan penelitian demi mengantarkanku pulang. Entah aku harus membalas dengan apa atas semua kebaikan Kak Haris. Jantungku semakin tak karuan, bahkan wajahku sungguh pucat saat sudah berada di gerbang perumahan elit menuju ke rumahku. Keadaan komplek ini begitu sepi. Seperti biasa, orang-orang kaya raya yang tinggal di perumahan ini hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Ayo Dek, di mana rumahmu? Jangan takut ya, nanti kakak bantu menjelaskan ke orang tuamu, ucap Kak Haris sambil menatapku begitu tulus. Terima kasih Kak, jawabku terbata-bata. Kami berjalan menuju ke gang rumahku, dan kebetulan memang rumah orang tuaku tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. Bahkan terlihat dari kejauhan, keadaan rumahku begitu sepi. Tak terlihat mobil hitam milik ayah dan mobil merah milik mama. Biasanya mobil itu pasti salah satunya ada yang berjejer di depan garasi rumahku. Namun kali ini mobil orang tuaku tak nampak sama sekali. Kak, itu rumahku, tapi kenapa sepi banget ya Kak? Tanyaku gemetaran. Kita coba masuk dulu yuk, mudah-mudahan mamah papamu ada di dalam, jawab Kak Haris mencoba menenangkanku meski dalam hatiku semakin tak karuan. Saat sudah berada di depan gerbang rumah orang tuaku, tiba-tiba aku melihat sebuah gembok besar yang mengunci gerbang ini. Tak kurasa air mataku bercucuran di bawah matahari yang begitu panas. Tubuhku lemas tak berdaya melihat ke sekeliling taman rumahku disegel oleh sebuah garis polisi. Apa yang terjadi dengan orang tuaku, Kak? Mereka kemana? Tanyaku histeris. Tak kuasa tubuhku tergeletak di lantai tepat di depan gerbang rumah mewahku. Ya Tuhan, kamu yang kuat Dek. Jangan lemah seperti ini. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Kak Haris menyentuh kepalaku dan akhirnya aku bersandar di bahunya. Aku merasakan bahwa kehadiran sosok Kak Haris seperti kakakku sendiri. Saat ini aku tak punya siapa-siapa lagi selain Kak Haris. Bagaimana jika Kak Haris kembali ke rumahnya dan meninggalkanku sendirian di kota ini? Aku tak punya uang sepeser pun. Apa aku bisa melanjutkan hidup ini tanpa kedua orang tuaku? Tangisanku semakin histeris saat tiba-tiba aku mendengar suara ambulans yang bersumber dari teras rumahku ini. Seketika itu juga pandanganku seakan gelap dan terlintas banyak orang-orang yang berkerumun panik memasuki rumah mewah orang tuaku. Kak, mereka siapa Kak? Kenapa ada mobil ambulans di rumahku Kak? Tanyaku sambil menunjuk-nunjuk ke rumah mewah orang tuaku. Dek, istighfar Dek, di sana sepi.
Tak ada siapa-siapa. Banyak-banyak mengingat Allah, Dek. Tapi aku melihat banyak orang, Kak, di sana. Aku histeris sambil menangis terisak-isak. Tak lama kemudian, tiba-tiba tetanggaku datang yang rumahnya berada di sisi seberang rumahku. Dia bernama Pak Anton, seorang pengusaha sukses yang sering berselisih paham dengan papahku dulu. Bahkan mereka seakan tak mau kalah saing dan saling berlomba-lomba dalam hal kekayaan. "Hei, kalian sedang apa di sini?" ucap Pak Anton yang berdiri di belakangku yang masih tergeletak lemah di pangkuan Kak Haris. Seketika aku menoleh ke belakang dan menatap tajam ke wajah Pak Anton sambil bercucuran air mata. "Astaga, kamu?" Sontak Pak Anton begitu syok saat melihatku ada di depan rumah ini. Wajah Pak Anton langsung pucat seakan bertemu dengan sosok hantu. "Ini gadis, Pak, yang memiliki rumah ini. Bapak kenalkan sama gadis?" tanya Kak Haris sambil menarik tanganku agar berdiri. Aku pun berdiri lemah di hadapan Pak Anton dan aku melihat sorot mata serta raut wajahnya begitu aneh menatap kondisiku yang sudah kurus, pucat dan kumel. Dia melihatku dari atas hingga ke bawah, kembali lagi ke atas. Kamu bukankah sudah mati, gadis?" Aku terkejut saat Pak Anton berbicara seperti itu. Apakah semua orang di sini menganggapku sudah mati di Gunung Cerme itu? "Saya masih hidup, Pak. Apa Bapak tahu kemana orang tua saya? Kenapa rumah saya disegel seperti ini, Pak?" tanyaku terbata-bata. "Astaga, saya tidak menyangka kamu masih hidup, gadis. Karena hampir semua orang di sini menyangka kamu sudah mati. Sewaktu itu ada pendaki beberapa orang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dan menurut kabar bahwa mereka itu adalah rombonganmu. Sejak itulah ayahmu terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Sedangkan ibumu..." Tiba-tiba Pak Agung menghentikan pembicaraannya dan raut wajahnya terlihat gugup. Hatiku semakin tak karuan, detak jantungku semakin kencang, dan air mata ini tiba-tiba semakin deras mengalir. Aku teringat terakhir kali ayah hampir menampar pipiku karena aku pulang larut malam. Aku sungguh menyesal dengan semua sikap yang sudah aku lakukan. Aku belum bisa membahagiakan papa, bahkan aku tidak ada di samping papa saat ajal menjemputnya. "Pak, maafin gadis, Pak. Ampunilah segala dosa yang telah gadis perbuat, Pak." Batinku menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba suara Kak Haris membuyarkan lamunanku. "Pak, kemana mamahnya gadis?" Kulihat wajah Kak Haris terlihat begitu tegang. Dadaku semakin terasa sesak karena perasaanku sudah tak tenang membayangkan nasib mamaku yang hidup sendirian tanpa papa pada saat itu. Semua ini salahku. Mamahnya gadis gantung diri di halaman belakang rumah ini. Bagaikan disambar petir di siang hari, pandanganku seketika buram. Dadaku serasa begitu sesak hingga aku tak mampu berkata apa-apa lagi selain rasa penyesalan yang begitu mendalam. "Mama, jangan tinggalin gadis, Ma. Maafin gadis, Ma." Aku berteriak histeris sambil berlari membuka pintu samping yang menembus ke bagian halaman rumahku yang mewah ini. Lalu aku berlari kencang memasuki pintu dapur yang ternyata tidak dikunci. Kak Haris mengejarku dan berteriak histeris. "Gadis, jangan masuk, Dis. Rumah ini sudah diamankan oleh pihak polisi, Dis." Kak Haris menarik tanganku saat aku mencoba untuk memasuki kamar orang tuaku. Aku ingin melihat foto mamah papa. Aku kangen dengan mereka. Air mata ini semakin membuat dadaku serasa sangat sesak. "Kak,
Antarkan aku masuk ke kamar papa mama untuk yang terakhir kalinya, Kak. Aku rindu dengan mereka, Kak. Sahutku terbata-bata sambil memohon kepada Kak Haris. Ya sudah, kakak antar ya. Tapi kamu harus kuat dan sabar ya, Dis. Kakak yakin kok orang tuamu pasti sudah bahagia di alam sana dan mereka senang melihat kamu sudah kembali dengan selamat. Aku hanya bisa diam membisu mendengar ucapan Kak Haris yang membuatku semakin menangis terisak-isak. Perlahan kulangkahkan kedua kakiku dengan kesedihan yang amat mendalam. Kini aku harus menerima kenyataan pahit ini, bahwa aku hanya hidup sebatang kara di dunia ini. Papa, mama sudah pergi selama-lamanya karena ulahku sendiri. Mama di mana? Gadis sudah kembali, Mah. Gadis baik-baik saja, Mah. Mama temenin gadis lagi ya, Mah. Dan gadis janji akan menjadi anak yang patuh, anak yang baik. Gadis gak akan membuat Mama marah lagi. Kenapa Mama sama Papa begitu cepat meninggalkan gadis sendirian? Gadis harus kemana lagi untuk melanjutkan hidup ini? Hari demi hari aku jalani hidup ini dengan putus asa. Aku hanya mampu berlindung dan berharap dari kebaikan Kak Haris. Namun aku tak akan mengharapkan lebih karena Kak Haris pun sedang sibuk menyelesaikan skripsi dan sidang akhirnya minggu depan. Dis, kakak sewakan kontrakan ini untuk kamu ya. Kampus kakak ada di seberang sana dan kakak akan menjengukmu setiap pulang kuliah. Kamu pegang uang ini untuk beli makan. Jangan pergi kemana-mana ya, Dis. Ini kota besar, bahaya untuk gadis secantik kamu. Kamu janji sama kakak, jangan kemana-mana. Kalau suntuk, pakailah handphone kakak yang satu ini. Aku tak menyangka ada cowok sebaik ini, namun lagi-lagi rasa takut dan trauma ini masih membekas di dalam benakku. Aku tak mau percaya lagi dengan seorang laki-laki. Kebaikan mereka pasti berujung musibah lagi seperti perlakuan bajingan Dimas yang awalnya memperlakukanku bak seorang ratu. Namun pada akhirnya dialah yang menghancurkan hidupku hingga kedua orang tuaku tewas. Tak ada lagi harapan aku hidup. Buat apa aku hidup jika membawa kesengsaraan seperti ini? Namun aku sangat menghargai kebaikan yang sudah dilakukan Kak Haris. Meski dendam ini tak akan bisa hilang kepada kaum laki-laki. Sampai mati aku tak akan membiarkan Adit hidup dengan tenang. Dan kupastikan bahwa dia akan menyusul ketiga teman-temannya ke neraka. Terima kasih, Kak. Aku akan diam di kontrakan ini. Badanku juga masih sakit, Kak. Ya sudah, kamu istirahat. Ini kakak bawa makanan untuk stok kamu di kontrakan. Jika ada apa-apa, SMS kakak saja karena kakak pulangnya kemungkinan sore. Ada deadline tugas yang harus kakak selesaikan hari ini juga. Kakak ke kampus dulu ya, Dis. Kamu jangan lupa sholat dan banyak-banyak tadarusan agar hati dan pikiranmu tenang. Iya, Kak. Terima kasih. Kakak hati-hati ya. Iya, Dis. Kunci pintunya rapat-rapat ya. Kak Haris berlalu dan aku mulai beraksi mencari akun media sosial milik Dimas. Aku ingin mencari akun Adit yang ku dengar sampai saat ini dia masih hidup bebas berkeliaran dengan tenang. Dendamku tak akan bisa terbalaskan jika aku belum bisa melihat Adit mati. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan hingga kedua orang tuaku tewas akibat ulah mereka. Setelah berjam-jam aku memanfaatkan handphone Kak Haris untuk mencari tahu keberadaan Adit, akhirnya aku pun menemukan akun miliknya. Dan benar saja dia masih berkeliaran di sekitar daerah tempat tinggal barunya. Bahkan dia kini sudah bekerja di sebuah desa tempat tinggalnya. Sepertinya dia memiliki jabatan penting di desa itu,
karena dilihat dari seragam yang dikenakannya di sebuah foto yang diunggah di media sosial terlihat begitu gagah dan berwibawa. Segera kuhubungi salah satu temanku yang tinggal di desa yang tak jauh dari tempat tinggal Adit. Aku tahu bahwa Adit tak akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi karena dia terlahir dari keluarga terpandang dan banyak uang. Ia tak akan ada rasa penyesalan atas apa yang sudah ia lakukan terhadapku. Halo Karin, ini aku Gadis. Loh, Gadis, bukannya kamu sudah? Iya, Karin sangat syok saat mendengar bahwa aku masih hidup. Setelah panjang lebar ku jelaskan, akhirnya Karin paham dan akan membantuku untuk membalas dendam ini. Ya sudah, aku tunggu di stasiun itu ya Dis. Kalau sudah dekat, kabari aku. Oke Rin, sampai ketemu ya. Matahari begitu terik dan aku dengan cepat membereskan pakaianku dan pergi dari kontrakan ini. Kutuliskan sehelai surat untuk Kak Haris dan aku akan kembali lagi jika urusanku selesai. Kak, maafkan Gadis ya. Gadis pergi sebentar karena ada urusan mendadak di desa Telaga Sari. Tapi jika urusan Gadis sudah selesai, Gadis akan kembali ke sini lagi, Kak. Gadis izin ya kak untuk membawa handphone kakak sebentar. Gadis bersama teman cewek kok, jadi kakak jangan khawatir lagi. Makasih ya kak selama ini sudah baik sama Gadis. Doain Gadis agar urusan ini cepat selesai dan dendam Gadis terbalaskan. Gadis hanya ingin hidup Gadis tenang kak. Dengan cepat aku menuju ke stasiun untuk datang menemui Karin dan akan melaksanakan rencana ini. Kereta melaju dengan kecepatan luar biasa menerobos derasnya hujan. Aku berangkat dari stasiun kota menuju ke stasiun luar kota yang membutuhkan waktu berjam-jam hingga tak terasa hari sudah mulai gelap. Aku sengaja mengganti nomor handphoneku agar Kak Haris tak bisa menghubungiku. Aku khawatir dia akan marah dan terus-terusan menghubungiku hingga aku gagal melaksanakan rencanaku ini. Malam semakin larut, kereta melaju dengan kecepatan yang stabil. Kondisi begitu sunyi karena para penumpang terlihat sedang terlelap tidur. Namun saat aku menoleh ke belakang, tiba-tiba aku melihat ada sesosok wanita yang sedang duduk sendirian di pojok bangku kereta. Dia mengenakan rok selutut dan kaos putih yang terlihat sudah agak dekil. Rambutnya lurus sedada, namun wajahnya tidak nampak jelas karena setengah tertutup oleh rambut lurusnya. Mbak. Aku menepuk tangan mbak-mbak yang duduk di sampingku. Ya, ada apa dek? Mbak lihat cewek di pojok sana enggak? Kok sepertinya aneh gitu ya mbak? Tanyaku. Cewek yang mana? Di sana tidak ada siapa-siapa dek. Penumpang di kereta ini sedikit loh. Gak sampai ke belakang sana dek. Seketika jantungku serasa berhenti sejenak saat mendengar ucapan si mbak. Aku hanya diam membisu sambil menarik nafas dalam-dalam dan berharap bahwa sosok itu mungkin penghuni kereta ini. Saat laju kereta sudah mulai pelan dan tujuan stasiun sudah tiba, aku segera membuang jauh-jauh pikiran buruk itu dan tak mau lagi menoleh ke belakang. Kuraih ponsel untuk memberi kabar kepada Karin bahwa aku sudah sampai di stasiun tujuan. Rin, aku sudah sampai nih. Kamu di mana? Ya, aku masih di jalan, Dis. 10 menit lagi sampai kok. Kamu tunggu saja ya. Oke, Rin. Segera kulangkahkan kaki turun dari kereta dalam suasana gelap. Dan pengunjung pun tak seramai di kota.
Kondisi stasiun di sini masih sangat sederhana seperti layaknya stasiun zaman dahulu. Angin berhembus begitu kencang, disertai rintik-rintik hujan. Aku berlari mencari tempat untuk berteduh dan para pengunjung lainnya mencari angkutan umum hingga kondisi stasiun ini benar-benar sepi. Hanya terlihat sekitar beberapa orang yang masih berkeliaran di lokasi ini. Aku berteduh di pinggiran stasiun sambil menunggu Karin, dan di sebelahku masih teringat dua orang pemuda yang sedang mengobrol sambil istirahat dan merokok. Namun selang beberapa menit, mereka pergi entah kemana, dan aku hanya duduk sendirian di sini. Ya Tuhan, gelap banget di sini. Stasiunnya beda banget seperti di kota. Ucapku dalam hati sambil memeluk tubuhku dengan kedua tanganku sendiri. Duh, Karin lama banget sih. Saat aku sedang memandang lurus ke depan, tiba-tiba sosok wanita tadi berdiri tegak di hadapanku sekitar jarak 8 meter. Dia menatapku dengan sinis tanpa berkedip dan sekeliling matanya hitam gelap, wajahnya putih pucat. Astagfirullah, kamu siapa? Kenapa selalu mengikutiku? Aku berteriak histeris sambil mencoba menjauh dari sosok itu, dan aku berlari hingga menemukan keramaian di pangkalan ojek. Gadis di mana sih? Katanya nunggu di depan sini, tapi di telepon gak diangkat-angkat. Mana sepi banget, gelap pula. Aku mencari-cari gadis di sekitar stasiun, tapi tak nampak juga. Padahal baru 10 menit yang lalu gadis meneleponku sudah tiba di stasiun dan menunggu di pinggir gerbang. Tapi kondisi di sini benar-benar sepi dan rintik hujan sudah mulai deras. Terpaksa aku berlari ke pangkalan ojek yang masih terlihat ramai-ramai. Kulangkahkan kaki dengan cepat ke pangkalan ojek yang dari kejauhan seperti terjadi sesuatu. Terlihat ramai-ramai oleh segerombolan orang yang berkumpul di pangkalan ojek tersebut. Mang, itu ada apa sih? Kok ramai sekali? Aku bertanya kepada salah seorang tukang ojek yang sedang terlihat panik. Itu Neng, barusan ada kecelakaan. Ada seorang perempuan yang usianya seperti Neng gini ditabrak sama mobil truk yang sedang melintas, Neng. Kepalanya pecah karena terlindas ban mobil itu, Neng. Darahnya, coba Neng lihat sana. Serem, Neng. Dek, dek, dek. Sekujur tubuhku bergetar hebat dengan detak jantung yang tak karuan. Aku tak bisa menjawab sepatah kata pun hingga tukang ojek itu pergi mendekati segerombolan orang-orang yang sedang melihat mayat korban kecelakaan itu. Ya Allah, apa yang dimaksud Mamang tadi itu adalah gadis. Aku mikir apa sih? Gak mungkin yang tertabrak truk itu adalah gadis. Gadis pasti sedang meneduh di sana. Aku berusaha untuk membuang pikiran buruk ini, namun aku pun sungguh penasaran ingin sekali mendekati korban yang masih tergeletak di depan pangkalan ojek itu. Sepertinya tak ada warga yang berani mengangkat jasadnya sebelum tim kepolisian datang untuk membawa dan memeriksanya. Dari kejauhan aku melihat bahwa jasad itu sudah ditutupi oleh sebuah kardus, sehingga membuatku semakin ketakutan. Entah kenapa semakin dekat, aku semakin takut hingga dada ini terasa begitu berdebar-debar. Namun kedua kaki ini masih terus melangkah mendekati jasad yang bersimbah darah segar dan tercium bau anyir yang sangat menyengat di hidungku. Saat aku sudah berdiri tegak di depan jasad itu, tiba-tiba bahuku ada yang menepuknya hingga jantungku serasa putus. Astagfirullah. Saat aku menoleh ternyata memang ojek tadi yang menepuk bahuku. Neng, apa Neng kenal dengan korban ini? Tanya si Mamang. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis ketakutan.
Badanku gemetar hebat hingga orang-orang di sekeliling melihatku dengan raut wajah aneh. Aku tidak tahu Mang jasad ini siapa. Aku takut untuk membuka penutupnya. Biar Mamang saja yang membukanya ya. Siapa tahu kamu kenal agar bisa memberi kabar kepada keluarganya, sahut Mamang ojek. Selang beberapa menit usai persetujuan dariku, akhirnya Mamang ojek itu membuka kardus yang menutupi korban tabrakan truk itu. Saat perlahan-lahan kardus yang menutupi wajahnya terbuka, tiba-tiba tubuhku lemas seperti tak bertulang. Air mataku mengalir dengan deras saat wajah cantik itu bersimbah dengan deras segar yang begitu deras bercucuran dari kepalanya. Gadis, bangun Dis, ini aku Karim Dis, kamu gak apa-apa kan Dis, bangun Dis. Aku berteriak histeris memeluk gadis yang sudah tidak bernyawa lagi. Kepala gadis pecah di bagian tempurung dan bahkan wajahnya setengah hancur karena terlindas oleh ban mobil truk. Aku tak kuasa melihat kondisi sahabatku. Mengapa kejadian ini menimpa gadis? Gadis adalah anak yang baik. Dia sering sekali menolongku sewaktu di sekolah dulu. Dis, bangun Dis. Kamu pasti kuat Dis. Pasti kamu cuma pingsan saja kan Dis? Suaraku sudah tak mampu lagi berkata-kata. Dadaku terasa sangat sesak dan aku tak mampu lagi menahan saat tim kepolisian tiba serta langsung mengangkat jasad gadis untuk diotopsi. Pada saat itu juga tubuhku tergeletak, pandanganku kabur dan kepalaku sakit. Beberapa hari aku tak sadarkan diri di rumah sakit, hingga akhirnya aku tak mampu menemani gadis di tempat peristirahatan yang terakhir. Tubuhku sangat lemah, seakan separuh jiwaku pergi bersama gadis. Gadis, kenapa kamu pergi secepat ini, Dis? Aku baru saja ingin membantumu, tapi kenapa kamu pergi untuk selama-lamanya, Dis? Kesedihan ini begitu mendalam. Aku masih seperti mimpi bahwa gadis telah meninggal korban dari kelalaian supir truk yang mengantuk. Namun ada kabar miring bahwa beberapa tukang ojek melihat gadis berlari kencang seperti orang yang sedang ketakutan dan sedang dikejar-kejar oleh sosok menyeramkan, hingga tanpa disadari gadis berlari ke tengah jalan saat mobil truk itu sedang melaju dengan kencang. Entahlah, kejadian ini masih membuatku sangat terpukul. Namun di sisi lain, aku sangat kasihan dengan nasib gadis yang saat ini ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ditambah lagi dengan kejadian malang yang menimpanya di Gunung Cermai beberapa hari yang lalu. Andai aku jadi gadis, aku pun tak sanggup menjalani hari-hariku seorang diri. Ada satu pesan gadis yang sempat disampaikannya kemarin malam. Karim, selagi ayah ibumu masih hidup, berbaktilah dengan perintah beliau. Jangan seperti aku sangat menyesal atas semua sikapku dulu yang tak pernah membuat mereka bahagia. Aku selalu menyusahkan mereka, bahkan mereka meninggal dunia pun karena perbuatanku. Bahagiakanlah orang tuamu, Rin, selagi mereka masih ada. Dan jangan pernah mudah percaya dengan laki-laki. Jangan seperti aku yang dengan gampangnya terkena rayuan laki-laki bajingan hingga akhirnya hidupku hancur berkeping-keping. Mungkin saat ini kamu sudah tidak merasakan sakit lagi, Dis. Kamu sudah terbebas dari rasa dendam yang begitu mendalam. Aku hanya bisa mendoakan agar kamu bahagia di sisi Tuhan. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi ya, Dis. Aku dan keluarga di sini akan selalu mengirimkan doa untukmu dan untuk papa mamamu, Dis. Jadi kamu tenang saja ya, Dis. Lupakan semua kejahatan laki-laki itu.
Biarkan Tuhan saja yang membalas kejahatan itu. Semoga kisah gadis menjadi pembelajaran untuk kaum remaja wanita agar jangan terlalu mudah percaya dengan rayuan laki-laki yang baru dikenalnya. Dan sebagai anak wajib patuh terhadap kedua orang tuanya, meski sesibuk apapun pekerjaan orang tua. Tapi percayalah, semua yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya kelak. Berusahalah untuk selalu transparan kepada orang tua, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Karena salah satu tempat ternyaman untuk mengadu keluh kesah adalah bersandar di bahu orang tua. Bahagiakanlah mereka selagi masih ada. Bukan hanya membahagiakannya dengan materi semata, tapi dengan perhatian dan sikap yang baik yang ada dalam diri kita pun sudah mampu membuatnya tersenyum. Jangan sia-siakan waktumu untuk melewati kebersamaan dengan ayah ibumu, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan mengambil malaikatmu itu dari kehidupanmu untuk selama-lamanya. Ingat itu baik-baik ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga ada hikmah yang dapat dipetik dari kisah gadis. Amin.